Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat bergabung di dalam acara Beauty and Wellness Webinar yang hari ini dengan topik dan narasumber yang akan dibawakan adalah yang pertama, topik beauty tentang kulit sehat sesuai usia yang akan saya bawakan, Dr. Santi Sadikin. Kemudian topik tentang kesehatan atau wellness. Hari ini kita membawakan gangguan pencernaan pada lansia yang akan disampaikan oleh Dr. Heru Wiono, spesialis penyakit dalam Pinasium. Nah, acara ini diselenggarakan oleh Iris Beauty Clinic untuk memberikan wawasan tentang kesehatan dan kecantikan kepada masyarakat luas melalui virtual. Bersama kita sudah hadir narasumber yang akan membawakan topik wellness. Saya menyapa dulu. Selamat siang, Dr. Heru Wiono. Selamat siang, Dr. Santi. Baik, ini sobat saya. Ya, sehat selalu, Dr. Heru. Ya. Baik, ya. Terima kasih untuk kehadirannya untuk berbagi wawasan kesehatan siang hari ini. Saya mohon izin, Dr. Heru, sebelum memulai topik wellness, saya akan memulai dengan topik beauty dulu. Baik. Baik. Kita akan masuk pada inti acara. Sekarang kita sampai pada topik untuk kecantikan. Hari ini kita mengangkat tentang kulit sehat sesuai dengan usia. Kulit adalah bagian paling luar dari tubuh kita yang luas dan selalu kontak dengan segala sesuatu di sekitar kita. Di masa pandemi, kita harus cuci tangan, ya, sering memakai hand sanitizer, dan tanpa sadar ini berefek pada kondisi kulit kita. Beberapa orang merasakan kulit bagian tangan atau tubuh juga menjadi lebih kering, bahkan ada yang mengeluhkan gatal atau menjadi sensitif. Ya. Semua ini karena kita kontak dengan bahan kimia. Satu lagi, area yang menjadi perhatian adalah kulit area wajah. Biasanya mereka perlu melakukan facial, yang kita sebut dengan facial adalah perawatan kulit wajah sebulan sekali yang dilakukan di klinik kecantikan. Tapi dengan keterbatasan PSBB, menjaga jarak, social distancing, maka selama 3 bulan pandemi ini, kegiatan melakukan facial sangat minimal, kita tidak bisa datang ke klinik kecantikan. Maka saat ini banyak yang mengeluhkan kulitnya menjadi kering, bersisik, muncul problem jerawat, kulit menjadi keras, dan sebagainya. Nah, saya menggunakan slide untuk kita supaya lebih jelas, kulit sehat sesuai usia. Next slide, boleh? Jadi, kita perlu melihat dulu bagaimana anatomi kulit kita. Kulit manusia terdiri dari 3 bagian. Yang bagian paling luar disebut epidermis atau kulit ari. Ini adalah bagian yang sangat tipis dan mudah terkelupas. Bagian bawah dari lapisan kulit ari ini selalu terjadi pergantian, yaitu yang disebut lapisan basal. Dan masa pergantian ini adalah 28 hari sekali. Ini yang menjadi patokan kenapa kita perlu melakukan facial setiap 1 bulan sekali. Kemudian yang perlu diketahui lagi apa? Mantel asam kulit. Bagian paling luar dari kulit ada suatu lapisan perlindungan alami yang terbentuk dari sel kulit mati, kemudian produksi sebum dan lipid yang mempunyai ciri khas, yaitu pH kulit ini bersifat asam antara 4,5 sampai 6,5. Nah, untuk menjaga kulit kita, maka kita harus menggunakan semua produk skincare yang sifatnya keasamannya sudah disesuaikan dengan keasaman kulit. Next slide, silakan. Berikutnya kita menginjak pada lapisan kulit di bawahnya, yaitu lapisan hipodermis. Di bawah kulit ada 2 lagi, yaitu dermis dan hipodermis. Lapisan kulit dermis ini yang lebih tebal dibandingkan epidermis tadi, di mana dermis mengandung banyak komponen, mulai dari pembuluh darah, akar rambut, kelenjar minyak, syaraf, kelenjar keringat, dan serabut kolagen. Kemudian di bawah lagi ada bagian lemak atau hipodermis. Ini adalah lapisan lemak yang tujuannya sebagai bantalan kulit sebelum ke tulang dan otot. Nah, baik, berikutnya next slide. Ciri-ciri kulit sehat. Kalau kita mau mengetahui bagaimana ciri kulit sehat, kulit kita teksturnya halus, kemudian kenyal, lembab, minimal problem, dan warnanya cerah merata. Next slide lagi. Jenis kulit. Nah, setiap orang kita mesti mendeteksi dulu kita tergolong dalam jenis kulit yang apa. Kulit normal, ciri-cirinya yang mudah adalah kalau kita raba halus, ya, boleh dikatakan seperti gludru, ya, dan pori-porinya nampak tapi tidak terlalu besar. Jerawat terkadang muncul, tapi akan hilang sendiri. Kemudian kulit berminyak, kalau jenis kulit yang berminyak, pori-porinya besar, produksi minyaknya tinggi, dan biasanya sering muncul jerawat. Pada kulit kering sebaliknya, pori-pori hampir tidak terlihat,
Pori-pori kulit hampir lebih tidak sering bersisik terlihat, kulit dan bersisik, muncul kerutan. kerutan. Next slide lagi. Udah kering ya, Bu. Ada satu macam jenis kulit yang sering terjadi, yaitu perpaduan antara jenis kulit ini, disebut kulit kombinasi. Di mana untuk kulit kombinasi, daerah T, dahi, hidung, sampai dagu lebih berminyak, tapi di luarnya menjadi kulit yang normal atau cenderung kering. Nah, kita perlu tahu juga bahwa kulit dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dari dalam, kulit dipengaruhi oleh faktor hormonal, jenis kulit tadi, kemudian genetik, apa yang kita konsumsi dari makanan, minuman, juga termasuk usia. Kondisi penyakit juga mempengaruhi kondisi kulit kita. Faktor dari luar apa? Perubahan iklim, cuaca, debu, polusi, dan kosmetik yang dipakai, serta perawatan kulit sehari-hari, dan make up, juga satu lagi air condition, ini mempengaruhi kondisi kulit kita. Ya. Berikutnya, slide lagi. Nah, sekarang perbedaan bagaimana kulit di usia muda dengan kulit yang di usia semakin tua. Kita lihat, di sini nampak foto perbedaan antara yang berusia 48 tahun dan 100 tahun yang berada dalam satu garis keturunan, jadi generasi pertama dan ketiga. Kita bandingkan, pada usia yang di usia 100 tahun, kulitnya lebih kering. Kemudian muncul noda-noda kecoklatan yang disebut dengan hiperpigmentasi. Dan problem yang paling muncul adalah munculnya keratosis seboroik yang biasanya awam menyebut sebagai kuntil, kemudian adanya bercak-bercak kecoklatan yang disebut sebagai lempigen senilis, dan muncullah kerutan halus yang biasanya mulai dari kerutan di sudut mata, di dahi, atau juga di daerah-daerah lain mulai dari wajah sampai dengan leher. Baik, berikutnya kita lihat slide lagi. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan perawatan sederhana untuk kulit kita di rumah? Yang pertama, kita bisa merawat kulit dengan melakukan cleansing setiap hari. Cleansing menggunakan bahan yaitu milk cleanser ya, atau juga kita bisa menggunakan sabun pembersih sesuaikan dengan jenis kulit. Untuk itu Anda perlu berkonsultasi dengan dokter di klinik kecantikan untuk membantu pemilihan jenis cleansing atau sabun yang tepat. Yang kedua, kita lakukan scrubbing. Apa fungsinya scrub? Scrub adalah krim yang mengandung butiran kasar dengan tujuan untuk mengangkat sel kulit mati sehingga pergantian kulit akan lebih baik. Nah, ini akan membantu regenerasi kulit. Yang ketiga, face massage. Pada saat kita lakukan di klinik facial, pada saat facial dilakukan massage, ini tujuannya untuk merelaksasi otot-otot yang tegang dan memperlancar aliran darah di daerah wajah sampai dengan leher. Tentunya ini juga membantu untuk mencegah kerutan, mencegah kulit kita makin kendor. Langkah yang berikutnya dalam facial dilengkapi dengan ekstraksi jerawat dan komedo. Jadi biasanya komedo jerawat kita jumpai terutama di seputar hidung, banyak seperti kalau kita pijat keluar akan seperti putih dan baunya agak kurang sedap. Nah, ini yang disebut dengan komedo dan jerawat. Pada saat di klinik, proses ini harus betul-betul dilakukan dengan menggunakan alat yang steril untuk mencegah infeksi. Kemudian diakhiri dengan proses pemberian masker. Masker pun disesuaikan dengan jenis kulit Anda. Terakhir setelah masker diangkat disertai dengan penyegar atau skin toner. Nah, terakhir setelah selesai proses facial semua ini, di akhir bisa kita berikan finishing cream berupa sunscreen atau krim sesuai dengan jenis kulit. Baik, ini adalah langkah lengkap yang biasa dilakukan di klinik kecantikan. Next slide lagi. Apa yang bisa Anda lakukan di rumah? Ini tips sederhana yang bisa kita lakukan. Pertama, bersihkan wajah dengan sabun atau pembersih sesuai dengan jenis kulit, minimal 2 kali sehari, biasakan pada pagi dan sore hari. Pada saat kita akan mandi, lakukan pembersihan wajah. Yang kedua, kita oleskan pelembab wajah sesuai jenis kulit. Ada pelembab yang berbentuk krim, ada yang berbentuk gel. Prinsipnya yang berbentuk krim yang lebih creamy atau yang lebih berminyak diperuntukkan kulit yang kering. Bagi Anda yang kulitnya cenderung kombinasi atau berminyak, gunakan yang berbahan gel karena lebih minimal kadar minyak di dalam kosmetik. Kemudian yang ketiga, di saat pagi hari, sekarang Anda sering berjemur sesuai dengan anjuran pemerintah berjemur matahari, gunakan tabir matahari atau sunscreen pada saat kita beraktivitas mulai jam 7 pagi sampai siang hari. Kemudian lagi, pada saat Anda menggunakan make up, gunakan make up yang ringan, jangan menggunakan make up tebal, karena dengan make up tebal kita harus pembersihan lebih sempurna. Vitamin C, biasanya dalam bentuk serum, boleh digunakan atau anti-aging cream. Bagi Anda yang berusia 40 tahun ke atas, boleh digunakan saat malam hari dibuat beristirahat. Oke, satu lagi, bagi Anda yang berjerawat, obat jerawat tentunya perlu digunakan.
Obat jerawat jenis apa? Banyak sekali jenisnya. Untuk itu Anda perlu bimbingan dari klinik kecantikan untuk memilihkan apa yang tepat untuk Anda gunakan di rumah. Baik, untuk kulit sehat sekian dari saya. Mungkin question and answer-nya, hanya jawabnya kita simpan untuk di sesi akhir dari acara ini. Ya, kita beralih sekarang. Sekarang kita beralih pada topik tentang wellness. Hari ini Dr. Heru Wiono akan menyampaikan tentang gangguan pencernaan pada lansia atau dalam istilah medisnya disebut dengan dysbiosis. Kalau kita ada gangguan pencernaan tentu tidak nyaman, rasa kembung, rasa mual, atau sulit makan, atau juga sebaliknya sering diare atau sulitnya. Inilah yang disebut dengan berbagai gangguan pencernaan. Sebelum Dr. Heru menyampaikan, izinkan saya membacakan kurikulum vitae beliau. Dr. Heru Wiono, spesialis penyakit dalam FINASIM. Beliau lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga pada tahun 1997 dan beliau menyelesaikan internal medicine atau bidang penyakit dalam di Dr. Sutomo Surabaya, Fakultas Kedokteran Airlangga juga, menyelesaikan pada tahun 2008. Kemudian saat ini beliau masih melanjutkan program S3 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Next slide lagi. Dr. Heru sudah sering menjadi narasumber di berbagai seminar di Indonesia. Kemudian beliau juga saat ini sebagai dokter di Rumah Sakit Husada Utama, dokter internal medicine. Kemudian beliau juga staf di Rumah Sakit Husada Utama sampai saat ini. Dr. Heru juga sebagai pengajar, staf dosen di Fakultas Farmasi Universitas Surabaya, Ubaya, sejak tahun 2015 sampai sekarang. Kemudian beliau juga pengajar di Fakultas Kedokteran Ubaya sampai dengan sekarang. Baik, supaya tidak berpanjang lagi, saya persilahkan Dr. Heru, silakan mulai presentasinya. Matur nuwun. Oke, saya bentar saya masukkan. Oke, saya mulai, Bapak Ibu. Di sini bukan berarti kalau di kedokteran itu bukan berarti di sini saya lebih tahu, bukan. Kedokteran itu yang berlaku adalah siapa yang lebih dulu tahu. Jadi monggo kalau misalnya nanti teman-teman Yun Sewu, panjenengan ada yang mau ditanyakan, monggo langsung saya dikat langsung tanya, monggo, biar kita jadi dialog. Kalau kita bicara masalah pencernaan pada usia lanjut, memang salah satunya dysbiosis. Tapi secara keseluruhan, semakin kita bertambah usia, dikatakan life begins at 40, tapi sebenarnya life begins changing, berubah pada usia 30 tahun. Setelah usia 30 tahun, setiap 1 tahun usia kita bertambah, kemampuan kita, ya massa otot, kemampuan jantung, kemampuan paru, kulit juga, itu berkurang rata-rata 1%. Sehingga seringkali timbullah masalah-masalah yang terjadi pada usia lanjut karena proses yang istilah kita adalah degenerasi. Degenerasi itu berarti proses karena proses aging. Kalau saya ambil definisi, ini adalah lansia adalah suatu tahap pada kehidupan. Itu penurunan fungsi, itu alami, itu natural. Dari seluruh alat tubuh. Nah, kalau di pengelompokan usia lanjut, kalau kita ikut WHO, usia lanjut 60-74, sangat lanjut di atas 90. Kelompok menjelang usia lanjut 45-54, usia lanjut 55-64. Nah, yang menarik adalah yang terbaru dari WHO, kalau usia di bawah 60 tahun itu masih termasuk pemuda. Jadi kita banyak memuda di sini, masih di bawah 60 tahun. Nah, satu masalah yang sering dihadapi pada mereka yang sudah usia lanjut adalah konstipasi. Konstipasi itu kita samakan persepsi kita. Konstipasi itu berarti, mohon maaf, adalah gangguan untuk ke belakang, untuk buang air besar. Dikatakan mulai terganggu, itu bila dalam waktu seminggu atau dalam waktu 3 hari, dalam waktu seminggu, seorang penderita kurang dari 3 kali ke belakang. Atau dalam waktu 3 hari,
seorang penderita tidak bisa buang air besar. Jadi kalau misalnya hari pertama, hari kedua, hari ketiga masih belum bisa, mohon maaf, buang air besar, jangan keburu-buru pakai obat pencahar. Karena ada obat pencahar tertentu yang sifatnya itu dia itu aman. Karena tidak menimbulkan ketergantungan. Tapi ada obat pencahar yang bisa menyebabkan seorang penderita menjadi ketergantungan. Contoh, di gambar kanan ini ada yang namanya, mungkin namanya nama Latin ya, Milk-of-Magnesia, itu garam Inggris. Kita dulu waktu zaman 70, 60 itu banyak, tahun 80 masih ada. Kemudian ada yang stimulan untuk smooth muscle, ini Bisakodil. Bisakodil itu yang namanya depannya dul, belakangnya X, dijual gitu. Cuma kalau yang Bisakodil ini, kalau jenengan sering menggunakan itu, efeknya adalah karena dia merangsang otot di sekitar saluran cerna, sekitar usus untuk bergerak. Kalau misalnya biasanya 1 tablet sehari sudah bisa, kalau sudah ketergantungan lama-lama 2 tablet. Bahkan ada pasien saya yang akhirnya kalau tidak minum 4 tablet sehari, dia tidak bisa ke belakang. Sehingga Bisakodil, nyun sewu, hati-hati. Kalau Sena, itu agak berbeda. Sena ini dijual di belakangnya, namanya LA, belakangnya MG. Itu dijual bebas. Tapi yang aman sebenarnya adalah golongan laktulosa, polietilen, dan lain-lain. Ini sebenarnya serat biasa. Karena dia menyebabkan penimbunan serat di dalam saluran cerna, sehingga saluran cerna itu bisa bekerja dengan bagus, sehingga buang air besarnya biasa. Untuk bisa buang air besar dengan bagus, sebenarnya kita perlu 3. Hanya 3 aja. 1, cairan cukup. 2, gerak usus yang bagus. Gerak usus yang bagus ini amat tergantung pada gerak kaki. Nanti kita bicarakan setelah ini. Yang ketiga adalah serat yang cukup. Serat yang cukup ini, 1, dia menyebabkan usus bisa mendorong dengan mudah. Dan yang kedua, serat yang bagus, dia menyebabkan bakteri yang bagus atau bakteri yang sifatnya simbiosis, mutualisme, komensalisme, atau saling membantu kesehatan kita, itu tumbuh banyak. Dalam usus kita itu banyak bakteri. Tapi bakterinya ini adalah bakteri yang bagus. Nah, kalau kita makannya kurang serat, bakteri yang bagus ini dia tidak bisa tumbuh. Yang tumbuh adalah E. coli, Pseudomonas, dan ini ada Clostridium, dan ini bakteri yang tidak bagus. Karena apa? Dia menyebabkan timbulnya keradangan dalam badan. Dan keradangan itu menimbulkan mulai dari, sekarang udah mulai diteliti ya, ternyata keradangan itu berkaitan dengan jerawat. Jadi anak-anak muda sekarang, banyak yang jerawat. Itu sebenarnya salah satunya karena pola makan. Pola makan kita berubah. Kalau dulu kita banyak makan sayur, sekarang ya sulit. Lebih banyak makanan yang daging. Kedua, kalau dulu saya sekolah tadi di kurikulum vitae SMP saya SMP 6, rumah saya dekat ITS. Saya berangkat jalan. Sekarang anak-anak suruh jalan, wah ya naik gojek kok jadi. Karena perubahan pola hidup tadi, maka terjadilah namanya dysbiosis tadi, perubahan pola kuman di dalam usus kita, sehingga kasus konstipasi atau sulit untuk BAB ini, buang air besar tadi, itu semakin banyak. Dan sebenarnya kalau pada usia di atas 60 tahun, secara statistik, paling banyak penyebabnya adalah karena kurang gerak. Di otot paha kita itu ada 2 otot yang besar. Satu quadriceps femoris, satunya namanya sartorius. Nah, kalau misalnya 2 otot ini bergerak waktu kita berjalan, maka secara tidak langsung mekanismenya dia menggerakkan dinding usus. Kalau gerak otot ini berkurang, maka gerak usus ini akan berkurang juga, sehingga jangan kaget kalau mereka yang kurang gerak, maka mereka biasanya ada keluhan sulit buang air besar. Waktu saya masih mahasiswa dulu, waktu saya SMA, saya ikut gerak jalan Surabaya Mojokerto. Dan kalau sudah sampai di Terminal Joyoboyo, yang dicari dulu bukan air degan, bukan es teh, tapi apa? Toilet sama orang-orang. Karena apa?
Karena ya setelah jalan jauh itu gerak ususnya bagus. Nah sekarang ini yang mohon maaf bukan hanya pada kita yang sudah usia 45 ke atas, tapi juga pada anak muda kurang gerak. Dan ini yang menyebabkan gejala konstipasi semakin banyak. Jadi nyun sewu, jangan mudah-mudah menggunakan obat dahar. Kalau panjenengan tidak bisa buang air besar dengan lancar, coba deformasi 3 tadi. Gerak saya cukup tidak? Kemudian cairan minum saya cukup tidak? Serat saya cukup tidak? Kalau misalnya 3 ini sudah cukup dan kemudian masih tetap, nah itu kita bisa menggunakan obat yang relatif aman, laktulosa, itu banyak jual bebas itu. Dan tidak ada efek ketergantungan. Tapi kalau kita menggunakan, kalau milk of magnesia bagaimana? Milk of magnesia itu dulu bilangnya kayak garam Inggris. Kadang-kadang sampai seseorang itu diare sampai kekurangan kalium, jadi nyun sewu, hati-hati. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan, ini kan menarik sebenarnya kita bicara di sini. Yang kedua, kenapa kadang-kadang pada terjadi gangguan asupan atau gangguan pola makan dan gangguan pencernaan, itu kaitannya sebenarnya, dan yang mungkin agak mengagetkan, kaitannya adalah dengan organ penghidu dan organ pengecap. Di lidah kita, di bagian tengah dan pinggir, ini ada pengecap tadi. Yang lebih dominan sebenarnya adalah rasa umami. Sehingga kalau misalnya lain-lain sudah tidak dominan, seringkali rasanya kok rasa tidak nyaman. Karena itu jangan kaget kalau kita bandingkan waktu kita masih muda, rasanya bakso itu enak. Tapi kalau kita sudah usia sekian, rasanya kok biasa ya. Makanya katanya gurih, ternyata enggak. Karena apa? Saraf pengecap kita di sini, kalau kita sudah usia kalau saraf ini berkurang sehingga kemampuan untuk mengecap itu berkurang. Proses kita makan itu ada 2 proses sebenarnya. Pada waktu makanan kita sudah di depan, coba teman-teman jenengan ingat-ingat, pada waktu kita berhadapan dengan makanan yang enak, liur kita keluar. Itu karena ada fase di sefalik, di otak kita sudah memerintahkan membentuk. Itu hanya 30-35% peranannya. 65% peranannya adalah pada lidah. Karena itu jangan kaget, kadang-kadang pada penderita dan usia lanjut, sesuatu yang menurut kita sudah manis, menurut beliau kurang manis. Nah ini yang bahaya pada penderita dengan penyakit degenerasi. Misalnya apa? Diabetes. Karena menurut beliau, saya nggak makan manis kok. Ini coba, rasanya nggak begitu manis. Buat kita sudah manis. Demikian juga pada penderita dengan darah tinggi. Orang dengan darah tinggi kalau dia mencoba merasakan asin, buat beliaunya mungkin nggak asin kok. Buat kita asin banget. Akhirnya ditambah lagi garamnya. Padahal kita tahu garam itu membebani ke jantung. Kemudian yang seringkali adalah depresi. Bagaimanapun juga depresi itu mempengaruhi pola makan, mempengaruhi pencernaan. Badan kita ini ada 2 sistem saraf yang mengatur. Saraf simpatik, saraf parasimpatik. Parasimpatik itu menyebabkan kita nyantai, kita rileks, dan nyun sewu menyebabkan kita mudah untuk buang air besar, itu adalah saraf parasimpatik. Saraf simpatik itu mencegah semuanya. Dan saraf simpatik ini dikeluarkan kalau kita lagi stres atau kita depresi. Yang terakhir adalah karena kurang gerak tadi. Seringkali saya ditanya, saya punya penyakit artritis, atau saya punya penyakit sendi atau asam urat, atau penyakit radang sendi misalnya. Saya nggak bisa jalan jauh. Tidak perlu jalan jauh. Yang diminta hanya menggerakkan kaki ini, menggerakkan paha terutama. Nggak bisa jalan jauh sambil duduk. Sambil duduk digerakkan. Tujuannya hanya supaya merangsang dinding usus untuk bergerak. Sekarang kita bicara sedikit ke organ yang lain yang secara tidak langsung akan mempengaruhi pengaruh kerja dari saluran cerna. Apa aja? Ada beberapa. Contoh, jantung. Jantung kita
semakin kita usia di atas 30 tahun, jantung kita tuh sebenarnya pada waktu kita masih muda, dia punya cadangan kemampuan jantung. Cadangan kemampuan jantung ini tidak kita gunakan kalau kita tidak bekerja berat. Karena itu kalau kita waktu kita masih muda, kita lari naik turun tangga sampai lantai 8 bisa. Sekarang, munggos. Karena apa? Kemampuan cadangan jantung sudah menurun. Kalau kemampuan cadangan jantung menurun, sehingga ini kesulitannya adalah, mohon maaf lagi, jadi sulit untuk ngeden sulit. Kalau misalnya sulit mengedan, akibatnya ini yang takutkan kalau mereka dengan penyakit gagal jantung, bebannya ke jantung. Karena itu pada penderita dengan usia lanjut, kalau tidak ada gangguan ginjal, tidak ada gangguan liver, monggo perbanyak makan sayur. Sekarang pemerintah sudah mencanangkan piring germas ya. Sekarang piring germas itu kalau usianya sudah di atasnya 50% lebih dari piring itu adalah serat, adalah sayur atau protein. Seperempat adalah karbohidrat, seperempat lagi adalah protein hewani. Yang kedua adalah saluran cerna. Saluran cerna selain gerak usus atau gerak saluran cerna berkurang, dindingnya itu lebih tipis. Sayangnya saya nggak ada gambarnya. Karena lebih tipis, maka penyerapan dari nutrisi dari vitamin itu juga berkurang. Sehingga kadang-kadang pada penderita dengan usia lanjut, asupan nutrisinya itu berkurang, padahal makannya sudah cukup. Karena itu kadang-kadang pada penderita atau pada mereka dengan usia lanjut, kita minta menggunakan suplemen vitamin. Apakah harus pakai vitamin yang mahal? Tidak. Vitamin yang kita perlukan itu A, B, C, D, E, dan K. F dan G nggak ada. Nah, A, D, E, K, A, D, E, K ini dia larut lemak. Vitamin A jelas itu banyak di buah berwarna merah. Vitamin E ada beberapa yang mengandung salah satunya minyak zaitun, olive oil, dan lain-lain itu bagus. Kalau telur ikan ternyata dari yang terbaru jumlahnya tidak signifikan. Kemudian vitamin K, kita perlukan vitamin K itu untuk mencegah supaya tidak terjadi perdarahan. Vitamin K itu kalau tidak ada gangguan di liver, tidak ada masalah. Kemudian vitamin B dan vitamin C, ini vitamin yang nyaman sebenarnya. Vitamin B dan C ini kalau badan kita kelebihan makan vitamin C atau vitamin B, dikeluarkan lewat ginjal. Sehingga kalau misalnya kebutuhan kita kalau vitamin C itu antara 500 mg. Kalau misalnya kemudian kita mengkonsumsi 1000 mg, terus kemana yang 500 mg? Dikeluarkan lewat kencing. No problem. Cuma kalau misalnya mengkonsumsi kalsium bersama dengan vitamin C, tolong hati-hati, minumnya harus agak banyak. Karena kalau tidak banyak, kalsium ketemu dengan vitamin C yang dirubah jadi oksalat, dia jadi batu. Ini yang sering saya temui kalau pada mereka habis bepergian. Karena bepergian, kemudian mungkin entah kurang minumnya atau bagaimana, dan bawa vitamin C, yang vitamin C dengan kalsium, banyak dijual ya, yang depannya C, belakangnya R itu. Nah, itu pulang-pulang ternyata bawa batu di saluran kencingnya. Penanganannya gampang sebenarnya, cara minumnya aja yang banyak. Yang lain dari otak ya. Otak, susunan saraf pusat kita itu sebenarnya juga perlu olahraga kalau orang bilang. Karena itu jangan heran kalau ada seperti seorang Mahathir Mohamad, umurnya 92 tahun masih bisa jadi Perdana Menteri, masih bisa berpikir. Karena apa? Dia mengelatih tiap hari. Kemudian Ronald Reagan jadi presiden umurnya 81. Keren, Bu. Karena apa? Karena tiap hari dilatih. Jadi, monggo, jenengan punya hobi apa, suka baca monggo, suka main catur silahkan. Jadi bukan hanya badan saja yang diajak jalan, diajak olahraga, tapi yang diajak juga adalah susunan saraf pusat kita. Yang terakhir adalah paru. Paru-paru kita itu sebenarnya, ini jadi sedikit keluar dari pencernaan karena kita bicara tentang lansia. Paru-paru kita itu terbagi 3, atas, tengah, bawah. Dalam kondisi misalnya saya duduk begini, yang
saya gunakan bernapas hanya sepertiga bawah, mengembang. Sehingga kalau kita melihat senam kesegaran jasmani, senam lansia atau senam kesegaran jasmani mesti tangannya diminta ke atas. Karena apa? Karena kalau kita buka tangan kita, paru-paru bagian atasnya mengembang. Simple untuk melakukan. Nah, kemudian apakah panjenengan mempunyai gangguan penurunan nafsu makan? Penyebabnya bukan hanya karena pola makan biasa tadi, tapi juga karena banyak penyebab tadi yang kita bicarakan sebelumnya. Kebutuhan gizi dasar sebenarnya menurunnya sampai 25%, bahkan penelitian ada yang bilang sampai 40%. Masalah gizi lansia itu bisa kurang, bisa lebih, bisa kurang vitamin. Kalau gizi lebih, nah kita menjurus ke masalah, mohon maaf, kegemukan, obesitas, dan lain-lain. Untuk obesitas dan lain-lain ini sedikit menyinggung karena sekarang lagi masalah COVID ya. Ternyata bukan hanya diabetes, penyakit jantung koroner yang bisa menjadi penyebab seorang lebih mudah terkena. Dia akan keluar kalau kita dirangsang dengan ada makanan di depan kita dengan penciuman. Sehingga kalau ada gangguan di penciuman, ada gangguan pengecapan, sekresi saliva ini terganggu, sehingga seringkali pada pasien dengan usia lanjut datang dengan keluhan mulut saya rasanya kering. Itu fisiologis, itu normal karena pertambahan usia, tapi ada caranya, nanti kita bicarakan caranya. Kemudian fungsi gastro atau lambung. Lambung kita ini lokasinya persis di ulu hati. Dalam waktu 2-6 jam dari kita makan, mestinya udah kosong. Udah kosong dia, didorong masuk ke usus 12 hari. Tapi kalau misalnya kita kurang gerak, misalnya karena, mohon maaf, kita karena usia, maka pengosongan ini jadi lebih lambat, juga terjadi pada penderita diabetes. Jadi jangan kaget, penderita diabetes kadang-kadang habis makan 12 jam, setelah makan masih penuh dia. Karena apa? Pengosongannya lambat. Itu kan bagus dok, berarti makannya kurang. Tidak bagus, karena kalau misalnya yang di dalam lambung ini tidak segera dikeluarkan, yang terjadi salah satunya juga penumpukan asam lambung. Kalau asam lambungnya numpuk, kadang-kadang jadinya perih. Karena itu seringkali pada penderita dengan usia lanjut, gangguan saluran cerna lain adalah gangguan di lambung. Fungsi liver dan kandung empedu yang sering terjadi karena kita kurang gerak, akibatnya terjadi penimbunan lemak. Di mana? Di liver. Dan penimbunan lemak di liver ini yang kita bilang, mungkin sering dibilang fatty liver. Fatty liver itu apakah berbahaya? Jangka panjangnya iya. Salah satunya adalah resiko terjadi pembentukan batu empedu. Kemudian kalau fatty liver yang lama, pola makan hati yang lama, efeknya adalah dia akan menjadi istilahnya, ya jangan sampai jadi sirosis. Sirosis itu livernya mengkeret, jangan sampai. Juga masalah gigi, pengecap dan penghidu tadi. Jadi sebenarnya kalau ada gangguan pada saluran cerna, itu bukan hanya karena pola makan saja, tapi yang lain banyak. Depresi bisa, isolasi bisa, nafsu makan menurun karena apa? Karena penghidu, karena pengecap tadi berkurang, kurang gerak juga bisa. Bahayanya kalau malnutrisi, nah ini kalau penyebabnya malnutrisi tadi, kurangnya mencerna makanan, giginya keompong. Terus bagaimana kalau misalnya giginya berkurang? Ada bisa diganti dengan gigi palsu, bisa. Atau kalau enggak, gunakan makanan yang lebih lunak. Makan kita, kalau kita makan ya, bayangkan kalau kita makan sayur di sini, kita gigit, kita sobek sebenarnya. Jadi lebih kecil lagi, lebih kecil lagi. Tujuannya apa? Supaya mempersiapkan kalau dia sudah masuk, makanan masuk ke dalamnya lambung, dia sudah siap cerna. Karena itu memang disarankan kalau mengunyah itu 32 kali. Tapi jujur aja, saya kalau mengunyah 32 kali juga enggak bisa. Biasanya 2, 4, 5, 6, 10, 8. Nah, kalau misalnya tidak bisa, karena kalau misalnya mohon maaf giginya sudah berkurang, bagaimana caranya? Makanannya dicacah kecil-kecil. Itu yang dilakukan di rumah sakit. Kadang-kadang
Kalau ada sayur atau sayuran atau buah, kita potong kecil-kecil, kita buat jadi jus. Tujuannya supaya lebih mudah masuk, lebih mudah. Jadi kita mengurangi fase di mulut. Kemudian fungsi penyerapan juga berkurang. Kerongkongan juga mengalami pelebaran. Kerongkongan kita ini buatannya Tuhan yang bagus. Panjangnya cuma 30 cm, tapi dia itu geraknya itu seperti orang memeras. Bahkan dikatakan, kalau masih muda, kalau sekarang jangan coba-coba. Kalau kita makan sesuatu, kemudian kerongkongan sudah masuk kerongkongan akan mendorong masuk ke dalamnya lambung. Bahkan kalau posisi kita berbalik, jadi misalnya tangan di bawah, kepala di bawah, kaki di atas, dia masih bisa melawan gravitasi. Sebegitu hebatnya. Kalau masih muda. Kalau sekarang jangan. Itulah kenapa juga kalau kita makan, terutama pada yang usia di atasnya 50 tahun, disarankan makan itu kalau bisa memang sambil duduk. Karena apa? Kalau pada waktu duduk, di sini asupan makanan yang masuk ke dalamnya kerongkongan itu dibantu oleh gravitasi untuk cepat masuk ke dalam lambung. Dan kemudian lambung ini, di lambung dia akan cepat masuk ke usus 12 jari karena ada gaya gravitasi tadi. Sebegitu hebatnya buatannya Tuhan. Gizi lebih beresiko. Gizi kurang, ya beresiko lagi. Jadi yang pas itu adalah yang tengah. Gizi lebih ini kalau misalnya terjadi pada usia muda, misalnya pada mereka yang kalau sekarang kita lihat anak-anak kecil yang lucu, gemuk ya, kadang kita senang. Kok menggemaskan gitu kalau lihat anak kecil yang gemuk. Tapi sebenarnya kalau dari sudut pandang gizi ini bahaya. Karena kalau pada anak usia muda dan dia sudah gemuk atau obesitas pada usia muda, maka dalam sel itu sudah ada foam cell. Ada sel-sel yang siap menjadi sel kantong lemak. Dan sel-sel kantong lemak di sel ini, dia bisa terisi dengan lebih cepat, sehingga lebih besar sampai 40 kali lipat daripada besar selnya yang awal. Sehingga jangan kaget, kalau seorang anak yang waktu kecilnya masih gemuk, sudah obesitas, maka dia mudah sekali untuk bertambah gemuk di kemudian hari. Itu juga yang menjelaskan kalau ada seorang yang diet, kemudian setelah turun tipe 2 terutama, kalau tipe 1 dari anak-anak penyakit jantung, karena apa? Kalau misalnya lemak, kolesterol, trigliserida, gula itu tinggi, bayangkan aja saluran pembuluh darah kita itu seperti saluran ledeng, saluran PDAM. Kalau misalnya air yang di dalam itu encer, maka lebih mudah untuk didorong oleh jantung. Sehingga kerja jantung tidak begitu keras. Tapi kalau misalnya di dalamnya pembuluh darah ini darahnya kental, karena apa? Karena banyak kolesterolnya, banyak trigliseridanya, banyak gulanya, maka beban yang diberikan pada jantung untuk lebih mendorong itu lebih besar. Akibatnya tekanan darah naik. Tekanan darah naik berlama-lama, otot jantung ini juga hampir sama dengan otot bisep kita. Latihan lama-lama di bisep jadi tebal dalam. Waktunya tinggal 3 menit. Nanti kita siap ya, saya cepatkan. Karena itu yang kalau misalnya kekurangan juga resiko. Kalau kita kekurangan juga resikonya akan bisa ke TBC, lebih mudah kena infeksi dan lain-lain. Ini saya lewati yang utama, masalah gizi tadi dan gizi kurang, gizi lebih. Nanti kalau habis ini ada mau tanya kan, monggo silakan. Yang lain yang sering terlewatkan, ini mohon maaf saya masukkan di sini karena ada tulang belakang kita itu semakin kita usia dia semakin melemah, sehingga antara satu ruas tulang belakang dengan tulang belakang lain itu sebenarnya ada saraf. Saraf itu memutar ke depan. Kalau misalnya selama kelamaan dia akan menyempit sehingga sarafnya terjepit. Saraf yang terjepit tadi sering menyebabkan nyeri sampai ke bagian depan dari perut, kadang sampai ke kaki, kadang di leher, kadang di tangan, sehingga kadang-kadang kesemutan. Nah, penyebabnya apa? Sebenarnya karena istilahnya spondilosis. Terapinya apa? Sebenarnya bisa dicegah mulai dari muda. Sehingga kalau jenengan-jenengan ada keluarga yang masih muda, masih umur 20 tahun, anjurkan dia untuk membuat tabungan kalsium. Bagaimana caranya? Kalsium banyak di susu.
Tapi kalau minum kalsium, minum susu aja yang banyak tapi tidak olahraga, kalsiumnya tidak bisa masuk tulang. Jadi tetap harus minum susu, olahraga. Kalau sudah di atas umur 50 tahun bagaimana? Kalau sudah di atas 50 tahun, tolong jangan membebani tulang punggung. Bagaimana caranya? Ada pasien saya gara-gara ngangkat koper. Naik pesawat ngangkat koper, kelek, nah sudah. Pulang-pulang mampir ke rumah sakit karena nyeri. Sepele sebenarnya. Tapi ya nyerinya nemen, itu karena spondilosis tadi. Cara menanganinya ada, nah satu, cegah jangan sampai mulut kering. Supaya tidak kering, rokok hindari, alkohol jelas. Alkohol, kita tidak minum alkohol, ya. Tapi ada juga di duren, nangka, hati-hati. Brem, legen. Minum yang cukup, ini cara ngitungnya sebenarnya, dengan catatan tidak ada gangguan ginjal atau jantung atau liver ya. Berat badan jenengan, kalikan 30. Misalnya 50 kilo beratnya, kalian 30, jadi 1.500. Tambah 500 cc, jadi total 2000 cc. Berarti kalau 50 kg yang boleh diminum adalah 2 liter. Nah kalau saya yang 75, ya 75 kalikan 30 tambah 500. Monggo, itu cara minum dengan catatan tidak ada gangguan jantung atau ginjal atau liver. Karena kalau ada gangguan itu kita harus menghitung lagi. Jaga kecukupan nutrisi. Makanya sesuai, nah ini yang saya tunjukkan tadi. Ini kalau piring germas itu sebenarnya malah ini bukan 30% lagi yang untuk serat, tapi lebih dari 50%. Lemak tinggi dan glukosanya 7%. Ini 4 jenis sempurna tadi. Nah ini contoh piring germas. Karbohidratnya cuma seperempat, sayur buahnya setengah, itu seperempat. Nah kadang-kadang saya dikomplain sama pasien, nggak enak dok, enak makan itu enak makan daging ayam, daging sapi. Ya itulah Bu, hidup adalah pilihan. Ya kalau bisa sayur banyak, tetap bagaimana ngaturnya, bagaimana digoreng boleh, tapi gunakan minyak gorengan pertama. Karena kalau gorengan pertama masih modelnya masih trans, belum cheese. Ini 50%, ini bisa buat pegangan. 50% itu sayuran. 25% masing-masing terbagi antara karbohidrat dengan protein hewani. Ada yang dikomplain juga saya, nanti saya kena asam urat. Enggak, asam urat itu sebenarnya tidak berkaitan dengan makan sayuran banyak. Asam urat itu dia akan dikeluarkan lewat urin, lewat kencing. Jadi kalau misalnya nggak ada gangguan di ginjal, no problemo. Memang ada makanan yang paling tinggi asam uratnya itu malah bukan sayuran, jeroan, bebek, kambing, rajungan. Loh, kok enak-enak? Iya, karena kalau purin yang ada di asam urat itu yang menyebabkan rasanya enak. Jadi jangan kaget. Kalau ada sesuatu makanan yang enak, gurih, itu berarti selnya banyak. Selnya banyak berarti purinnya banyak. Purin banyak, asam uratnya banyak. Asam urat bahayanya cuma 2. 1, dia jadi batu ginjal. Kalau misalnya minumnya kurang, kalau misalnya gangguan ginjal. Yang kedua, kalau dia jadi penimbunan di sendi, jadi radang sendi. Ini yang menegaskan tadi, saturated fat dan unsaturated fat. Omega itu ada 3, omega 3, 6, 9. Yang utama adalah omega 3, omega 9. Omega 6 itu ikut-ikutan aja. Jadi kalau jenengan mencari omega 3, nih contohnya, daging ikan salmon. Kalau misalnya jenengan mencari suplemen vitamin atau suplemen omega, pastikan omega 3 dan omega 9-nya tinggi. Bukan omega 6. Karena yang utama adalah 3 dan 9. Tapi omega 6 itu tidak bisa dipisahkan. Dia selalu ada dalam komposisi itu. Multivitamin yang diperlukan, itu ada beberapa hal yang diperlukan. Kalau penderita itu ada diabetes, kita sarankan menggunakan yang ada krumnya. Krum itu ada di apel. Apel apa aja silakan. Dia ada flavonoid juga. Dia juga sifatnya flavonoid antioksidan. Untuk kulit juga bagus. Wortel juga ada. Kemudian dalam kondisi COVID begini, yang kita perlukan adalah zinc, zat besi. Krom, zinc, dua-dua ini ada di apel. Apel boleh, wortel ada, tapi itu banyak. Pepaya,
itu banyak juga. Kondisi nyaman saat makan, itu emang masih ingat waktu kita punya anak kecil, kalau kita suruh dia makan duduk, enggak akan mau. Tapi kalau misalnya kita makan bersama, makannya rileks, lebih nyaman. Jadi memang sepele. Ini ada sisi baiknya dengan kita selalu lihat sisi baik ya coronavirus ini. Jadi waktu bersama dengan keluarga semakin banyak karena work from home, ketemu dengan keluarga, makan barengan, jadi hubungan antar keluarga jadi bagus. Ada beberapa diet dislipidemi, penyakit jantung dan stroke ini saya lewatkan aja, terutama pada mereka yang kolesterolnya tinggi, trigliserida tinggi. Trigliserida itu apa sih? Trigliserida itu lemak yang pertama kita serap itu dalam bentuk trigliserida. Kemudian setelah lewat liver, dia akan berubah jadi kolesterol. Jadi kalau seorang itu trigliseridanya tinggi, pertanyaan saya pertama adalah olahraga jenengan nopo? Karena berarti, makannya apa? Kalau kolesterolnya tinggi, itu berarti pembakaran lemaknya kurang. Berarti olahraganya apa? Kalau jenengan ada diabetes, jenengan ada kolesterol, saya minta waktu dikit aja, ini tip-tip dikit ya. Kalau punya diabetes, punya kolesterol, olahraga paling bagus itu kapan? Kalau olahraga waktu pagi, kadar gula paling rendah, maka kolesterolnya yang akan dipecah duluan. Sehingga kalau misalnya kolesterol jenengan tinggi, trigliserida tinggi, monggo olahraganya pagi. Karena kalau kita belum makan, kita olahraga belum makan, kadar gula kita lebih rendah, sehingga yang dipecah adalah kolesterol kita. Tapi kalau misalnya kadar gula kita tinggi, maka olahraga kita digunakan pagi dan sore. Loh, katanya pagi hanya kolesterol. Karena orang dengan diabetes, rata-rata kolesterolnya juga ikut naik. Karena tidak bisa mencegah karbohidrat, maka dicarilah kolesterolnya. Jadi kalau penderita itu diabetes, kita minta minimal 15 menit pagi, 15 menit sore. Kalau misalnya penderita itu dia kolesterolnya tinggi saja, pagi monggo lebih dominan. Karena kalau olahraga waktu sore, kita sudah ada makan pagi, makan siang, jadi karbohidrat dalam badan kita sudah ada. Yang dipecah dulu adalah karbohidrat. Tujuan dietnya, energi yang disesuaikan, ini persentase, tenang aja. Nah, protein yang diutamakan dalam mengandung omega 3, omega 9, sekali lagi. Kalau jenengan cari di mana-mana biasanya ada omega 3, 6, 9. Utamakan yang ada omega 3 dan omega 9. Carinya sulit, minyak zaitun. Ada VCO, Virgin Coconut Oil, tapi kalau yang aslinya sulit ya. Lebih mudah sekarang di mana-mana cari minyak zaitun. Karbohidrat, jelas. Vermouth, jelas. Kita perlu itu. Kalau perbandingan, kalau misalnya ke fast food, Anda makan nasi ya, yang sekepal kecil itu 110 kilokalori. Kalau diganti dengan kentang rebus, dengan jumlah yang sama, itu hanya 50 kilokalori. Karena seratnya tinggi. Kalau misalnya diganti dengan buah jumlahnya sama, itu hanya 12 kilokalori. Dan ada makanan atau sayuran atau buah yang kalorinya 0. Ini mungkin bisa buat pegangan. Tomat, wortel, selada, bayam tapi yang asam urat agak tinggi ya di sini ya, sama gambas. Ada 5. Monggo. Kadang ada yang protes sama saya, rasanya nggak enak tiap hari makan tomat. Ya iyalah, tapi kan bisa aja dibuat sedemikian rupa, dibuat jus atau apa, silakan. Karena itu bagus. Tomat itu bagus sebenarnya. Apalagi dalam musim corona begini, kita perlu sebanyak mungkin buah. Ini vitamin dan mineral tadi. Dietnya, makanan yang dianjurkan, tidak dianjurkan. Nanti saya tinggalkan ini, yang dianjurkan tidak dianjurkan. Sayuran, buah dalam keadaan segar, tapi cuci dulu ya, karena sekarang masih ada kecurigaan bahwa buah itu kalau kena droplet, jadi kalau ada yang batuk-batuk atau bicara begini, kemudian aerosolnya itu yang dikeluarkan dengan kita bicara ini menempel di kulitnya buah, kalau nggak dibersihkan, khawatirnya nanti kemakan. Ya kalau kena virus-virus yang lain, virus corona masih belum tahu, apakah masih belum pasti, apakah bisa melalui makanan atau tidak, karena itu makanan harus higienis banget,
Dan kalau bisa, mohon maaf, kalau ada makanan buah atau apa, sayuran atau apa, langsung dicuci dulu. Semua yang masuk ke rumah dibersihkan dulu dalam kondisi COVID begini. Sumber lemak ada yang dianjurkan, tidak dianjurkan. Yang tidak dianjurkan minyak kelapa, mayones, minyak jagung. Tapi kalau biasanya ada yang tanya, loh kalau yang tidak dianjurkan kok enak-enak, yang dianjurkan kok enggak enak? Ya tergantung cara ngolah kita lah. Bagaimana? Diet penyakit jantung terutama adalah mengurangi natrium. Nah, natrium itu ada di kecap, ada di garam. Bukan hanya kecap asin ya, kecap manis juga ada. Tapi sekarang sudah banyak dijual kecap yang natriumnya rendah, garam yang natriumnya rendah. Ngandung kalium biasanya. Ini syarat dietnya, hanya sekitar aja, lanjutan. Contoh makanan sehari-hari, ini bisa buat pegangan. Contohnya, oke. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Saya orangnya senang diskusi. Baik, menarik sekali. Kita sudah hadir 44 peserta. Yang ingin bertanya, saya beri kesempatan sekarang. Bisa angkat tangan dan kita pilih satu persatu supaya tidak saling tumpuk-menumpuk. Kita bagi dulu. Silakan. Yang ingin bertanya bisa disampaikan langsung. Kita akan unmute. Atau Anda bisa ketikkan di chat. Kita akan bacakan dan dibahas oleh Dr. Heru. Sekali lagi, jadi kita sekarang masuk pada sesi tanya jawab. Anda bisa lontarkan pertanyaan baik tentang topik beauty atau tentang topik kesehatan. Silahkan ketikkan di chat. Atau bagi Anda yang mau langsung bicara langsung, kita akan aturkan untuk unmute dan bisa bicara. Silakan. Ada yang mau bertanya? Saya bacakan ya untuk Dr. Heru. Porsi sayur itu 50% apakah dapat dikombinasi dengan buah? Silakan. Bisa, monggo. Bahkan sebenarnya begini, porsi dari sebenarnya kalau buah itu rata-rata 100 kilokalori buah, jadi 100 gram buah itu kira-kira senasi yang sekepal tadi, kalorinya antara 5 sampai 12. Kalau sayur itu dibagi dua, sayur tipe A, tipe B. Kalau sayur tipe A itu dikatakan kalorinya 0, maka itu bisa kalau misalnya nggak ada gangguan ginjal, udah silakan, satu kulkas pun boleh. Karena apa? Kalau kita makan serat banyak, serat yang banyak ini akan menimbulkan rasa kenyang dan menyebabkan kita tidak ingin makan lagi. Kemudian kalau misalnya dikombinasi antara buah dengan sayur, monggo. Cuma buah itu hati-hati. Ada beberapa buah yang belum saya sampaikan. Ada beberapa buah yang kalorinya itu tinggi sekali. Contohnya stroberi. Stroberi itu kalorinya tinggi. Vitamin C-nya tinggi sekali, lebih tinggi dari vitamin C, daripada vitamin C pada jeruk. Tapi dia menutupi dengan manis, rasa manis tadi, karena itu kalorinya tinggi. Dua, yang sering disalahpahamkan itu, orang mengatakan bahwa durian itu mengandung kolesterol. Sebenarnya tidak. Durian itu tidak ada kolesterol. Durian itu adanya gulanya tinggi sekali. Dan gula yang tinggi banget ini, sebagian akan mengalami fermentasi jadi alkohol. Monggo silakan digabungkan. Kita ada pertanyaan yang berikut lagi dari Ibu Lena Panjaitan. Bagaimana membedakan gejala asam lambung dan jantung? Karena rasanya nyeri di dada. Ini Ibu Lena. Ini lokasi kita jantung di sini ya. Di bawah ini, bawah sekat rongga dada adalah lambung. Penyebab dari lambung itu kalau misalnya lambung yang murni, misalnya karena iritasi, biasanya perih di bagian ulu hati. Kalau misalnya GERD atau karena asam lambung yang naik, nyerinya itu di sini, di tengah. Dan seringkali penderita datang dengan keluhan, mohon maaf, gelegean, sering gelegean, kadang ada sariawan, kemudian kadang-kadang juga kembung. Kalau diperiksa di daerah ulu hatinya kembung. Kalau jantung lokasinya di sini, sebelah kiri. Ini agak terbalik, jadi kelihatan ke sebelah kanan, sebelah kiri. Nah, kalau jantung rasanya seperti ketekan. Rata-rata pasien yang mengalami gangguan jantung, beliau itu bilang nyerinya di sini ketekan. Jadi seperti ketekan dan rasanya tuh ampek itu berat di dada. Cuman harus ada yang diperhatikan.
jantung kita itu modelnya limas. Kalau misalnya kenanya di bagian bawah, gejalanya kayak lambung, gejalanya kayak mual dan muntah. Jadi kalau misalnya panjenengan ada gangguan lambung, ada obat mah biasa, antasida biasa atau apa, coba diminum dulu. Kalau dengan itu tidak membaik, tolong jenengan ke dokter keluarga, karena untuk memastikan apakah ini penyakit ini di jantung atau tidak, paling gampang adalah rekam jantung. Atau di lab bisa, rekam jantung sebentar, nanti dilihat, kalau hasilnya ternyata bagus, ya sudah, berarti ini bukan dari, kemungkinan besar bukan dari jantung. Oke, ya kita berlanjut pada pertanyaan berikut, Dr. Heru, dari Ibu Dwi Kusuma. Sekarang Ibu Dwi memiliki ibu yang sudah sepuh, usia 60 tahun. Kalau makan, padahal dengan minum yang sudah cukup banyak sampai 2 liter, tapi kenapa tiap makan harus selalu ada kuahnya? Misalnya kalau makan pecel kesulitan. Nah, ini Dr. Heru, silakan. Usia 60 tahun. Jenengan bayangkan saluran cerna kita ini ya, ini buatannya Tuhan itu bukan main. Di dalam saluran cerna kita ini, dimulai dari mulut sampai, mohon maaf, ke anus, di setiap tempat itu dia mengeluarkan rembesan air, cairan. Tujuannya apa? Supaya lebih licin, supaya lebih mudah lewat. Nah, ini yang pada usia lanjut, ini berkurang. Sehingga, biarpun minumnya banyak, kalau makannya itu makan yang, ya pecel deh tulisannya, yang padat, itu lebih sulit untuk lewat, untuk masuk. Yang itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, coba jenengan tanyakan pada ibu jenengan. Kalau pada usia lanjut, kadang-kadang ada gangguan untuk menelan. Untuk menelan ini perlu kombinasi dari 5 saraf otak. Nah, pada usia lanjut, kadang-kadang ini terganggu. Sehingga lebih mudah untuk mengkonsumsi makanan setengah padat daripada makan padat. Karena apa? Karena lebih mudah untuk melewati. Itu penyebabnya. Kenapa pada usia lanjut memang disarankan ya kalau bisa jangan makan yang tidak ada kuahnya. Kita sarankan minimal berkuah, jangan yang garingan. Jadi nasi empal lagi ya boleh, tapi pakai nasi empal tambah sayur, tambah bumbu sayur, jangan bukan hanya garingan, gitu. Ya. Baik, masih ada pertanyaan lebih lanjut. Sekarang dari Ibu Airi menanyakan bagaimana kalau mempunyai riwayat hiponatremi, jadi natriumnya rendah, kontrol makanan seperti apa? Nah, ini. Kalau hiponatremi penyebabnya bisa beberapa. Kalau panjenengan menggunakan obat-obatan penyakit darah tinggi ya, obat jantung, seperti yang belakangnya ini generiknya ya, Sartan, kemudian yang belakangnya Pril itu, dan lain-lain, itu memang dia dia menghambat supaya natriumnya dikeluarkan lewat urin. Sehingga kalau misalnya panjenengan menggunakan obat itu, tolong ke dokternya, bilang, apakah nggak diganti dengan yang lain? Ada yang lain banyak, amlodipin bisa, yang lain banyak. Nah, kalau misalnya tidak menggunakan obat-obatan tadi, natriumnya dari mana? Natrium ini sebenarnya tergantung apa yang kita makan, kemudian apa yang kita keluarkan lewat urin dan mohon maaf saluran cerna. Natrium kalau misalnya makanan biasa sebenarnya kayak ikan dan lain-lain itu natriumnya cukup sebenarnya. Tapi kalau misalnya pada kondisi tertentu sampai menggunakan kapsul garam, nah kapsul garam ini harus dimonitor rutin sebulan sekali minimal. Normal natrium itu 135 sampai 145. Tapi kalau masih 125 ke atas, kita masih bisa, tidak ada masalah kita. Jadi tidak harus selalu dengan kapsul garam terus-terusan. Monggo coba jenengan cari apakah jenengan menggunakan obat-obatan yang mengganggu absorpsi natrium atau penyerapan natrium tadi. Kalau diizinkan, Dokter Santi, nanti di belakang saya tak tuliskan nomor email saya. Kalau teman-teman mau melanjutkan email, monggo nanti saya jawabnya lewat email. Soalnya kayaknya kalau di sini waktunya nggak mencukupi. Iya, saya coba meringkas pertanyaannya ya. Masih ada lagi, Dr. Heru, mungkin yang masih bisa kita bahas. Bagaimana olahraga yang dilakukan untuk memecah kolesterol? Ini tentang olahraga. Olahraga itu ada 2, isotonik, isometrik. Yang isotonik itu misalnya ini adalah barbel. Saya pegang begini, terus selama 15 menit itu isotonik.
Nah, kalau misalnya yang isometrik, berarti misalnya ini lebih bagus. Kalau kerso, olahraga itu kita tidak minta yang berat-berat. Kita minta misalnya jalan kaki. Jalan kaki itu kecepatan 3-5 km per jam. Itu pelan sekali loh itu. 3 km per jam itu pelan sekali. Tapi jangan berhenti. Jangan berhenti. Berjalan terus. Sepeda, boleh, silakan. Tidak usah sprint. Mau berenang, silakan. Malah lebih bagus lagi sebenarnya untuk berenang. Karena tidak membebani sendi. Kadang ada yang ditanyakan juga, saya ada sakit di sendi lutut. Apakah saya bisa jalan? Tidak usah jalan. Pakai barbel. Barbelnya yang murah, 1 kilo, 2 kilo. Angkat aja pelan gitu. Ibu saya umurnya 80 tahun. Dan tiap hari beliau angkat barbel. Sampai sekarang. Baik. Dr. Heru, ada yang berkaitan tentang olahraga menanyakan kalau usianya lebih muda, usia 30-40 tahun, kira-kira olahraga apa yang bagus dilakukan dan durasinya berapa lama? Olahraga yang diminta untuk menjaga kondisi itu sebenarnya adalah 210 menit dalam 1 minggu. Jadi rata-rata 30 menit per hari. Bisa angkat barbel, monggo. Bisa olahraga jalan, bisa sepeda, bisa berkebun. Tapi kalau sudah usia lanjut, mohon maaf jangan angkat pot ya, nanti kayak pasien saya. Kemudian kalau misalnya ada kolesterolnya tinggi, trigliserid naik, ada diabetes dan lain-lain, ditambah dengan 2 kali seminggu, rata-rata 30 menit olahraga yang lebih berat. Berarti seperti apa? Monggo, kalau suka badminton, monggo. Kalau suka pingpong, monggo. Tidak harus panjat tebing. Bisa. Kemudian, ini satu lagi. Saya nyebut nama, beberapa waktu yang lalu kan ada artis namanya Aji Mas Said ya. Nah itu beliaunya kan meninggal mendadak. Padahal beliau olahragawan. Meninggalnya waktu futsal. Itu karena apa? Karena kalau misalnya kita olahraga tapi tidak ada pemanasan, maka jantung kita seperti di naik turun. Sehingga bebannya pada jantung berlebihan. Karena itu kalau misalnya kerso, monggo tiap hari 30 menit. Olahraga santai, itu sebagai pemanasannya. 2 kali 30 menit yang olahraga yang lebih keras tadi, misalnya badminton, tenis, silakan. Tapi harus ada olahraga yang mendasari tiap pagi sebagai pemanasan. Oke, monggo. Ya, Dr. Heru, masih ada lagi. Ini ada yang bertanya tentang mengkonsumsi sayuran. Sayuran kalau dikonsumsi setelah di jus, apakah tetap memenuhi kebutuhan serat tubuh atau apakah mengurangi nutrisinya? Sayuran. Sama, silakan. Karena kalau di jus tadi, kita hanya merubah sehingga jadi lebih potongan kecil-kecil sehingga lebih mudah dicerna. Kalau kita makan misalnya bayam atau katakanlah sawi ya, atau selada, kita makan biasa, tidak kita jus, sampai mohon maaf di usus besar bagian ujung, dia sudah jadi bubur. Tapi bubur itu dia mengandung serat, sehingga itu lebih mudah untuk didorong oleh dinding usus sehingga lebih mudah untuk buang air besar. Yang pertama. Yang kedua, serat tadi itu menyebabkan bakteri yang baik lebih mudah tumbuh, sehingga bakteri yang jahat atau yang E. coli dan lain-lain tadi, dia lebih susah sembuhnya. Monggo, sama. Cuma itu tetap harus cuci dulu. Sama. Ya. Ini ada pertanyaan tentang mual dan muntah dari Ibu Vera. Ibu Vera menanyakan mual dan muntah, dan bila muntah warnanya kuning, rasanya asam kuat. Apakah ini dari asam lambung? Silakan, Dok. Kalau asam itu memang hanya berasal dari lambung, kalau di daerah ini. Mohon maaf, ini kerongkongan itu dia tidak mengeluarkan asam atau basa. Dia emang ada sedikit mengeluarkan sekresi, mengeluarkan cairan untuk melumasi makanan supaya lewat. Kemudian masuk ke lambung. Di lambung ini, dia yang dikeluarkan adalah asam. Begitu masuk di usus 12 jari, yang dikeluarkan adalah basa, yaitu garam empedu. Sehingga kalau seorang mual atau muntah dan keluar tuh kuning, apalagi ya, kalau kuning biasanya dari lambung atau dari empedunya. Kalau empedu biasanya sudah mulai agak hijau. Kalau dari lambung biasanya kuning dan rasanya asam. Ya, itu kemungkinan dari lambung kalau begitu. Penyebab dari lambung itu 90% adalah pola hidup. 10% adalah baru penyakit organik lain. Untuk mencari penyebabnya, organik itu bisa dari, mohon maaf nih, agak sedikit masuk, liver bisa, kandung empedu bisa, penyempitan tulang belakang tadi juga bisa. Baik,
Sekarang kita beralih, ada pertanyaan tentang topik dari kulit sehat. Dari Fahria, mengapa kulit saya cenderung berminyak, tapi setiap kali mencuci wajah, maka kulit dan bagian hidung dan mulut seringkali mengelupas dan terasa perih. Baik, saya jawab tentang pertanyaan ini. Kulit kita tadi, kita perlu tahu kondisi kulit kita, apakah benar-benar termasuk jenis kulit berminyak atau kita kombinasi. Nah, kalau Anda mencuci wajah dengan sabun kemudian mengelupas, ada kemungkinan sabun yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang membuat kulit Anda tidak tahan. Jadi, untuk itu kita harus pilihkan sabun yang sesuai, ya. Kemudian mungkin sabun yang harus lebih lembut, atau juga saat ini karena sekian lama kita berdiam di rumah, tidak melakukan perawatan yang biasanya rutin facial di klinik, sehingga timbunan sel kulit mati cukup banyak, itu juga membuat kulit kita menjadi sensitif, pedih, ya. Nah, itu yang perlu dilakukan, kita harus, nanti akan saya pandu apa sabun yang digunakan, kemudian juga perlu menggunakan semacam gel, antioksidan gel, di mana dia akan memberikan nutrisi pada kulit, sehingga kulit juga tetap ternutrisi, tapi tidak terlalu lembab, tidak terlalu berminyak. Baik, masih sekitar topik yang kecantikan, di bawah tadi bagaimana kalau menggunakan scrub selalu kok perih. Nah, ini. Tadi saya memang menjelaskan tentang penggunaan scrub. Scrub ada dua macam. Jadi intinya scrubbing adalah tujuan untuk mengangkat sel kulit mati. Ada dua macam produk scrub. Satu yang memberikan dengan ada bahan abrasif kasar seperti berpasir. Kalau digosokkan, kemudian tujuannya untuk mengikis sel kulit mati. Kadang-kadang dengan menggunakan yang scrub yang kasar ini akan menimbulkan iritasi. Nah, iritasi ini menimbulkan rasa perih, panas di kulit. Ada macam scrub yang lain, yaitu peeling yang bentuk enzimatik. Dengan peeling enzimatik, dalam krim itu tidak ada butiran kasar, tapi dengan dioleskan krim itu, sel kulit mati yang di paling permukaan kulit akan hancur, kemudian juga ikut lepas. Jadi, ini perlu kita lakukan di rumah. Nanti kita akan pandu bagaimana yang dibutuhkan sesuai kondisi kulitnya. Baik, mungkin waktu sudah terbatas ya. Baik, kita sampai pada penghujung acara. Jadi karena waktu tidak terasa sudah 1 jam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk Dr. Heru Wiono, spesialis penyakit dalam yang sudah menjelaskan panjang lebar tentang semua problem pencernaan dan apa tips-tips praktis yang dalam memilih makanan, dalam melakukan olahraga di rumah. Ini tentunya berguna sekali buat kita sekalian. Saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah bergabung. Hari ini kita sudah ada sekitar 45 orang yang bergabung. Terima kasih sudah jauh dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, Jogja, Pati, kemudian Jawa Timur, dari Magetan, dari Blitar. Kami punya data sini begitu banyak. Terima kasih juga dari Bali yang sudah mengikuti acara ini. Acara ini memang kami selenggarakan agar masyarakat luas bisa mendapat wawasan tentang pengetahuan. Dan saya infokan bahwa berikutnya Beauty and Wellness Webinar akan diadakan minggu depan, tanggal 14 Juni, jam yang sama, yaitu jam 14.00 sampai jam 15.00 dengan topik lansia tetap sehat di masa pancaroba. Nanti akan dibawakan oleh Dr. Lucky Agustina, spesialis penyakit dalam. Ikuti terus infonya, bisa Anda pantau di WhatsApp Iris Beauty Clinic. Baik, saya akhiri acara ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada Tuhan, acara ini sudah terselenggara baik. Salam sehat untuk semuanya, salam bahagia, dan tetap semangat. Stay safe semua. Sampai jumpa pada acara Beauty and Wellness Webinar selanjutnya. Terima kasih Dr. Heru, terima kasih semuanya. Stay safe semuanya.